Afwan Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma israh lana sudurana wa wasi' lana arzakana warzuqna ilman nafi'a. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wa istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita berkumpul untuk sekian kalinya di masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa hadir pada malam hari ini Allah limpahkan rahmat, hidayah serta keberkahan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita menuju zulumati lan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian rutin kita yaitu pembahasan tentang fikih atau pembacaan kitab Taqriratus Sadidah, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Pada sebelumnya kita telah membahas sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, dan nanti ada sunnah-sunnah setelah sholat. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebagian dari sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Jadi perlu kita ketahui hadirin rahimakumullah, bahwasanya sunnah di dalam sholat ini banyak. Seperti kita katakan sebelumnya, itu ada sampai 500 sunnah. Ya, ada 500 sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini dapat membedakan yang mana sunnah, yang mana enggak. Apakah yang kita kerjakan ini sunnah, apakah enggak. Terkadang ada orang juga memikirkan seperti ini, Ustaz, apa namanya? Sunnah, tetapi keyakinan dia wajib. Kebanyakan orang seperti itu. Jadi seakan-akan apa yang ia kerjakan, ia laksanakan selama ini seakan-akan wajib. Sehingga apa? Ketika dia tinggalkan, dia ulangi sholatnya. Sebenarnya enggak, itu hanya sunnah. Nah, diantaranya adalah kemarin kita membahas tentang doa iftitah, dan sekarang kemarin juga kita bahas ta'awuz, dan kemudian kita masuk yang ke-9 adalah ta'min. Apa ini ta'min? Ta'min ini adalah mengucapkan amin. Ayyakul amin wa ma'naha Allahumma astajib wa yusannu lima'mun muwafiqatul imam fi jahri biha. Jadi ketika di dalam sholat kita disunahkan hadirin, ketika imam mengucap waladhdallin, kita mengucapkan amin. Amin di sini memiliki arti istajib. Ya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah apa yang dibaca oleh imam, dan apa yang kita akan baca itu mudah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dengan apa? Amin. Jadi artinya apa? Amin memiliki arti adalah ya Allah kabulkanlah. Yang pertama amin. Kemudian yang ke-10 adalah qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah lil iman munfarid wa yusannu kadzalikal ma'mum idza lam yasma' imamahu. Wa afdalu salah satu ayat fa aksar wa suratul kam yahdabat tawil walau kana ba'du atwal min suratil ittiba. Jadi kemudian yang sunnah setelah mengucapkan amin adalah membaca surah pendek atau membaca sebagian dari Al-Quran setelah mengucapkan amin. Jadi ini disunnahkan bagi imam atau bagi yang sholat sendiri, dan disunnahkan juga bagi makmum. Dalam kurung adalah apabila makmum tidak mendengar bacaan imam. Ya, dalam kurung makmum tidak mendengar bacaan imam. Kalau mendengar bacaan imam, berarti apa? Cukup setelah amin itu membaca Al-Fatihah. Ya, tapi kalau misalkan imam tadi bingung kan mau baca apa, boleh
kita baca surah pendek di dalam sholat berjamaah. Idza lam yasma imamahu wal afdalu salah satu ayatin fa aksar. Jadi afdalnya itu dibaca adalah 3 ayat. Ya, standarnya adalah 3 ayat. Wa suratun kamilah afdalu min ba'di tatwilatin walau kanat ba'du atwal min surat tiba. Jadi yang paling afdalnya itu hadirin adalah membaca surah yang sempurna. Kan sekarang tuh lagi ngetren ya, imam-imam bawa surah-surah pertengahan sampai terkadang makmum pun bingung ini nyambungnya bagaimana. Padahal yang afdol itu hadirin, kita membaca surah yang sedikit tetapi sempurna sampai habis, ketimbang apa? Membaca yang panjang tapi tidak sempurna. Yang afdolnya itu apa? Yang membaca sempurna. Nah, adapun rinciannya hadirin, rincian tentang bacaan yang pendek panjang itu bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama di dalam setiap salat maghrib, isya dan subuh yang jaharnya. Seperti yusannu qisarul munfasil fil maghrib, seperti salat maghrib. Maka dianjurkan kita yang standar yang sedikit itu sampai mana? Minad duha ila nas, dari surah Wad-Duha sampai ke bawah, surah An-Nas. Nah, itu dibaca ketika maghrib. Terkadang juga ada juga imam Ustaz masih juga surah-surah pilihan di dalam Al-Qur'an. Terkadang oh ini sudah waktunya pendek ditambah panjang dengan bacaan. Ini menunjukkan apa? Ini imamnya ini kurang dalam pembahasan fikih khususnya di bab ibadat. Jadi maghrib itu disunahkan kita membaca dari surah Wad-Duha sampai ke Nas. Bukan berarti Wad-Duha sampai ke Nas, enggak, pilihannya antara Wad-Duha dan ke An-Nas. Kemudian wa yusannu tiwal munfasil fi subuhi wa dhuhur. Nah, ketika sholat subuh dan sholat duhur yang memiliki waktu yang panjang, itu kita boleh disunahkan untuk cari surah yang panjang. Ya. Wahyal hujurat ila amma yatasaalun kayaknya. Dari surah Al-Hujurat itu yang panjang-panjang itu. Ya, atau bisa juga pakai yang mutawasid, ya. Seperti kita pakai Wad-Duha boleh, kata Al-A'la masalan. Yang penting apa hadirin rahimakumullah? Wa yusannu an takuna qira'ah ala tartibul mushaf. Yang penting apa? Ketika kita mengambil surah yang agak misalkan paling di luar, misalkan di juz 30 misalkan Wad-Duha contohnya. Otomatis di rakaat kedua kita harus mencari surah yang di bawah Wad-Duha, berurutan begitu. Jadi bukan berarti jangan ya, boleh juga mau dia di depan kah, di belakang kah, di mana, tapi disunahkan itu tertib. Misalkan Wad-Duha, mungkin setelahnya Alam Nasroh misalkan. Ya, seperti itu. Wa yusannu ityanu bil warib. Bisa juga kita mau cari yang biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam baca. Boleh juga. Karena disunahkan. Wa huwa afdal mutlaqan, dan inilah yang paling afdal, seperti surah Sajadah wal Ihsan, Al-Ihsan fi subhi Jumat, misalkan di salat Jumat, salat subuh Jumat ya, baca surat Sajadah. Boleh, mau dibagi 2 juga boleh ya. Ada juga yang masih make 1 rakaat itu Sajadah, ada juga masih kamilan terus dibawa lagi Abu Ihsan di rakaat kedua boleh ya. Biasanya ini dikoordinasikan dulu dengan makmum mau pendak. Terkadang ada makmum juga yang banyak kerjaannya ya, terkadang pilih-pilih sholat situ besok sekali panjang, besoknya tidak pernah lagi datang. Alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah khususnya ya, kita baca ya setiap subuh Jumat itu selalu bawa surah Sajadah, dan sudah maklum kalau di dalam surah Sajadah itu ada nanti sujud tilawah. Kemudian hadirin rahimakumullah yang disunahkan juga as-su'alu rahma indal ayati rahmah. Ketika mendengar imam membaca ayat-ayat rahmat, ada ayat-ayat kasih sayang misalkan di dalamnya ya, atau ada ayat-ayat tentang peringatan azab misalkan di dalamnya ya, wa hakad ya'ti man yasibul maqam. Jadi kita dianjurkan itu hadirin rahimakumullah merenungi. Sepertinya yudkhilu may yasha fi rahmati. Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga itu dengan siapa saja itu dengan rahmatnya. Ketika mendengar ayat yang memiliki makna yang sama, itu kita dianjurkan apa? Di dalam hati kita mengucapkan Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkanlah saya dalam golongan rahmatmu. Atau dalam surah
Astagfirullahaladzim. Bigoiri hisab nih dalam ayat terakhir ini kan. Bigoiri hisab. Allahumma adkhilna minhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan suatu golongan dengan apa? Bigoiri hisab, tanpa ada hisab sama sekali, langsung lurus jalannya. Makna seperti itu dalam surah Al-Hisab, bukan hisab. Biasa di setara Al-A'la ini lupa ya. Astagfirullahaladzim. Al-Ghasyiyah Ustaz. Yang terakhir surah Al-Ghasyiyah itu biasa kan bigoiri hisab Allahumma adkhilna minhum. Jadi kita bahasa Indonesia juga tidak apa-apa Pak, dalam hati ya Allah masukkan saya dalam golongan. Jadi ketika ada ayat tentang surga itu kita langsung penuh harapan gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika imam membaca surah Azab misalkan, surah Azab ada menceritakan azab, kita harus merenung terus memiliki hati yang sedih mendengarnya. Dan ini disunahkan. Waz-zalimina a'addalahum azaban alima. Ketika seperti ayat waz-zalimina a'addalahum azaban alima. Dan orang-orang yang zalim pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka azab yang sangat pedih. Nah, ketika ayat ini dibaca, Allahumma ajirna min azabi, Allahumma ajirna minan nar. Kita baca doa dalam hati, ya Allah jauhkanlah kami dari golongan tersebut. Ini sangat disunahkan. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang berikut yang disunahkan adalah al-jahru fi maudihi, ya. Ketika sholat subuh berarti suaranya dikeraskan, ketika sholat maghrib suaranya dikeraskan, ketika sholat isya juga suaranya dikeraskan, ketika duhur asar juga itu sir, jadi suaranya nggak dikeraskan. Jadi ketika sholat seperti ini harus disesuaikan, ya. Sesuaikan pada tempatnya, jangan dibalik. Misalkan sholat asar malah jahar misalkan, atau sholat maghrib malah sir, kebalik. Wa yusannu jahru fi asyra salawat. Jadi ada 10 sholat yang dimana kita disunahkan itu mengeraskan suara. 10 sholat. Yang pertama adalah sholat subuh, ya. Sholat subuh otomatis apa? Tidak boleh kita sir, harus jahar. Kemudian yang kedua adalah Jumu'ah, sholat Jumat. Jadi kalau ada masjid yang ngesir, ini nggak boleh. Artinya apa? Harus jahar. Kemudian walaupun dia terjadi di siang hari di waktu zuhur misalkan, ya kan, waktu zuhur, tapi Jumat dianjurkan karena berjamaah, dianjurkan untuk mengeraskan suara. Begitu juga wa fi rak'atain awwalaini minal maghrib wa isya wa idain. Begitu juga 2 rakaat di maghrib, 2 rakaat di isya, dan 2 rakaat pada sholat idain dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Itu semua apa? Dijaharkan, dikeraskan suaranya. Wal istisqa, begitu juga sholat minta hujan, itu dikeraskan suaranya. Wa khusyuful qamar, begitu juga khusyuf qamar, ada gerhana apa? Gerhana bulan, itu juga kita harus keraskan suaranya. Wat tarawih, begitu juga sholat sunnah tarawih, kita harus mengeraskan suaranya. Wal witir Ramadan, begitu juga salat witir dalam salat Ramadan di bulan Ramadan, kita juga dianjurkan untuk keras suara. Wa rak'atani tawaf lailan, begitu juga 2 rakaat tawaf setelah tawaf kalau tidak salah itu pada malam hari. Jadi harus dikeraskan suaranya. Keraskan dalam arti bukan pakai mic terus dikencangkan suara, enggak. Kita mendengarkan sendiri suara kita. Kalau berjamaah setidaknya didengar sama makmum. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk perempuan ini yang sholat misalkan? Nah, kalau perempuan hadirin rahimakumullah, yusannul jahru limar ati idza lam yahdur indaha rijalul ajanib. Jadi kalau perempuan itu boleh mereka menjaharkan suaranya dengan syarat di tempat ia sholat itu tidak ada orang yang bukan muhrimnya, ya. Otomatis apa? Tidak ada orang lain gitu, kecuali anaknya misalkan, maka boleh dia mengeraskan suaranya di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat subuh dan lain sebagainya. Walakin dunal jahar rujuli, tetapi keraskan suaranya itu tidak sekerasnya apa? Sekeras laki-laki sembahyang. Bukan berarti kerasnya mengeluarkan suaranya itu tidak seperti laki-laki. Misalkan laki-laki Bismillahirrahmanirrahim, keras sedikit kan, tapi perempuan agak direndahkan sedikit. Takut nanti apa? Walaupun dia tidak ada muridnya, misalkan, siapa tahu nanti ada yang videoin bisa videoin terus dijadiin story, lah kan bahaya. Kemudian bagaimana Ustaz kalau mengkodok sholat itu bagaimana? Bagaimana Bang? Begitu juga walau kodok jahriyatan fi waqtil israr
au aqsa fa ibra bi waqtil qada. Jadi ketika kita mengkodok sholat, misalkan sholat subuh misalkan, kan ada kelewatan subuhnya, tiba-tiba sholat duha misalkan, ya. Fa in kana lailan jahara wa in kana naharan asara walau kanat nafilah. Jadi ketika sholat subuh, kita sholatnya pagi hari jam 9 misalkan, maka posisi ini bukan lagi dalam posisi lailan atau dalam posisi subuh, tetapi tetap kita harus apa? Kecilkan suara kita, sir, bukan lagi jahar, ya. Begitu juga ketika mengkodok asar di waktu malam, maka 2 rakaat pertama asar itu harus kita keraskan, ya, apabila kita sholatnya di malam hari. Jadi sesuaikan waktu, kalau malam itu jahar, kalau siang itu apa? Sir, ya. Wa yusannu jahru fi kulli sholatin lailiyatin jama'atan, ya. Begitu juga setiap sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, apalagi berjamaah, itu disunahkan untuk dikeraskan suaranya, ya. Sholat sunnah apa saja, apabila berjamaah maka dianjurkan untuk mengeraskan suaranya di malam hari. Wa yusannu tawassut fin nawafil mutlaqan bil lail, ya. Wa yusannu tawassut, disunahkan juga tawassut, tengah-tengah, tidak keras, tidak juga pelan. Fin nawafil mutlak, di salat-salat nawafil yang mutlak, ya. Dan otomatis apa? Berarti kalau jahar, misalkan salat qobliyah atau ba'diyah, misalkan isya misalkan, nah itu tawassut, ya. Cukup saja kita mendengar sendiri bacaan kita, tawassut saja. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang disunahkan di dalam sholat juga adalah sukutul ma'mun wa insatuhu li qiraati imami, ya. Makmum itu diam mendengarkan bacaan imam, ya. Ketika takbir, kan takbir, apalagi yang mutabatul imam, muwafiqatul imam, bersama imam takbir, itu kan mengikut pertama membaca doa iftitah, ya. Setelah baca doa iftitah, imam baca Al-Fatihah, kita dianjurkan apa? Sukut. Wa insatul qiraatil imam, dianjurkan apa? Mendengarkan bacaan imam. Nanti setelah kita mengucapkan amin, baru kita ta'awuz, kemudian bismillah, kemudian melanjutkan Al-Fatihah kita sendiri. Makanya kalau makmum itu dianjurkan itu agak renggang sedikit ketika mengucapkan amin, itu berhenti sejenak, kadar subhanallah atau berapa. Jadi jangan ketika amin bismillahirrahmanirrahim langsung disambung, enggak. Makanya imam-imam kita itu biasa dijedah, supaya apa? Memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Qiraatul Fatihah lil makmum ba'da ta'min. Jadi makmum dianjurkan membaca Fatihah itu setelah kita mengucapkan amin. Tatwilul rakatul ula anisannya, kemudian juga disunahkan kita apabila menjadi imam, ya, itu untuk memanjangkan rakaat pertama ketimbang kedua. Jadi urut, kalau misalkan pertama panjang, berarti di bawah rakaat keduanya itu agak di bawahnya yang panjang pertama tadi. Begitu 3 dan keempat, ya. Apalagi di dalam ruku, pas rakaat pertama itu dianjurkan agak lama, supaya apa? Ada kan yang masih wudu, ada yang masih di luar, agar bisa mendapatkan rakaat pertama. Maka ruku itu agak, walaupun tidak jaga lama, tapi terbilang agak lama dari ruku yang kedua, ya. Biar apa? Biar makmum bisa mendapatkan rakaat sempurna. Kemudian tatwil qiraah, at-tatwil rakatul ula alasannya ay tatwilul qiraah faqat. Nah, yang dianjurkan di sini adalah ketika memanjangkan rakaat pertama itu apa? Tatwilul qiraah. Cuma apa? Tatwilul qiraah, membancangkan bacaan, ya. Mungkin Al-Fatihahnya atau membaca surahnya agak panjang sedikit, kemudian di rakaat kedua surah yang lebih pendek dari rakaat pertama. Kemudian takbirul intiqal, senantiasa mengucapkan takbir intiqal. Semua takbir, ya, kecuali takbiratul ihram adalah takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Takbir perpindahan antara rukun ke rukun yang lain, ya. Misalkan ke i'tidal, ke ruku misalkan, kecuali satu, yaitu tasmi, sami Allahu liman hamida, menuju i'tidal. Jadi selepas dari itu namanya apa? Takbir intiqal.
Qaul Allahu Akbar inda intiqal fi kulli ruknin ilal i'tidal wa yusannu maddut takbir illa an yasila ruknal ladzi ba'dahu. Jadi disunahkan itu kita memanjangkan takbir kita sesuai dengan posisi. Maksudnya sesuai dengan posisi itu apa hadirnya? Ketika misalkan ketika mau ruku, ya udah berarti takbirnya itu Allahu Akbar. Menyesuaikan ketika Allah turun pas sudah sampai baru ditutup Allahu Akbar. Begitu juga sami Allahu liman hamidah. Begitu juga ketika mau sujud, dia lebih panjangkan lagi Allahu Akbar. Ketika bangun lagi lebih cepat Allahu Akbar. Begitu juga ya Allahu Akbar. Begitu juga ketika bangun dari sujud Allahu Akbar. Jadi disesuaikan ya. Jadi jangan tidak disesuaikan karena bisa jadi karena apa? Karena di makmum di belakang ini terkadang tidak melihat imam ya, cuma mendengarkan dari suara imam. Terkadang kan Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar padahal apa sudah berdiri imamnya. Misalkan kan tahiyat, dikira nanti makmum di belakang dikiranya tahiyat, padahal imamnya berdiri. Cuma apa? Karena tidak memanjangkan takbir, akhirnya apa? Kesalahpahaman di dalam sholat. Kemudian tasmi indal i'tidal, qul sami Allahu liman hamidah ya, wa yusannu dzalika lil imam wal ma'mum wal munfarid. Jadi mengucapkan tasmi ini disunahkan bagi siapa saja yang sholat ya, baik dia sholat sendiri berjamaah ataupun dia jadi imam ataupun dia jadi makmum. Sebenarnya hadirin rahimakumullah ya, sebelum kejadian Sayyidina Abu Bakar ini, jadi yang pertama kali mencetus juga bukan juga mencetus ya, disyariatkan ini atau disunahkan mengucapkan tasmi ini. Jadi ketika gini, Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasul. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar ini sempat ketinggalan sholat asar. Akan tetapi beliau memikirkan Rasulullah SAW sudah selesai sholat. Akhirnya dia tetap dia ke masjid menemui Rasul untuk ikut sholat bersama Rasul. Ketika sampai di masjid, ternyata Rasul sedang ruku. Nah, dia mendekati Rasul SAW ketika ruku, ingin bergabung berjamaah. Ketika dia melihat sedang ruku, dia mengucap Alhamdulillah, ternyata masih sempat, gitu kan? Bahasanya seperti kita, Alhamdulillah, ternyata masih sempat. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar mengucapkan kayak gitu, malaikat Jibril bisikkan kepada Rasul SAW yang sedang sholat dengan kalimat apa? Sami Allahu liman hamidah. Yang artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah mendengar orang yang telah mengucapkan alhamdulillah. Karena Sayyidina Abu Bakar mengucapkan di belakang Rasul. Sehingga apa? Nah, kalimat tersebutlah disyariatkan di dalam disunahkan mengucapkan di setiap sholat ketika bangun dari ruku. Jadi seperti itu. Pas sebelum kejadian tersebut, itu semua sholat dari awal sampai akhir itu gunakan takbir. Jadi ketika kejadian ini, Sayyidina Abu Bakar yang telat kemudian mengucapkan Alhamdulillah melihat Rasulullah SAW sedang sholat, ternyata belum selesai, dan disyariatkanlah kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ya. Rabbana lakal hamd. Kemudian nah, ketika ruku hadirin rahimakumullah ya, ketika ruku itu disunahkan itu apa? Maddud dhahri wal unuq. Ya, punggung sama leher kita itu lurus. Wa nasbus sakai wa fakhidai. Begitu juga tangan, sakai, fakhidai, Pak, lutut dan paha itu lurus. Ya, otomatis apa? Tidak berarti harus lurus. Fakhidai lurus. Wa tafriq baina qadri siblain. Kemudian di antara kaki satu kaki kedua itu ada celah, sekedarnya aja. Seperti apa? Satu janu, satu jengkal seperti ini. Berarti otomatis tidak dirapatkan. Kemudian wa akhdhu rukbatain biyadih. Begitu juga tangan mengambil di lutut. Wa kashfuha. Jadi tidak boleh begini, bukan tidak begini, tetapi harus dibuka. Ya, dibuka. Wa tafriq asabi tafriqan wasata. Jadi dibuka jari-jarinya ini sekedarnya aja. Jadi kelihatan terbuka, tidak digenggam, tidak dirapatkan, tidak juga digenggam, tetapi harus terbuka sekedarnya. Wa tawajjuhuha lil qiblah. Jadi ini harus menghadap kiblat.
Wa fathu basari, begitu juga mata harus melihat tempat sujud ketika ruku. Ketika ini disunnahkan ya. Wa yujafi rajul mirfaqain al-jabi wa batul al-fakhidai. Begitu juga hadirin rahimakumullah, ini ketika agak dibuka sedikit ya. Siku nih dibuka sedikit ketika ruku. Wa nadhur ila maudi sujud wa tarku hafdrasi wa dzikr ma'sum. Kemudian mengucapkan zikir yang senantiasa kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasa marrat ya. Kemudian Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Jadi ada baca-bacaan lagi diriwayatkan lain boleh, tetapi yang apa yang kita baca itu juga ada riwayatnya. Jadi tidak apa-apa yang senantiasa kita pelajari. Kemudian yusannu fil i'tidal, kemudian ketika i'tidal bangun dari ruku tersebut, irsal yadaihi fihi, jadi merenggangkan tangan. Wa an yaqul hala raflis sami Allahu liman hamidah ya, sami Allah liman hamidah, bangun tangannya renggang. Wa ya'ti bizikrin ma'sur, kemudian mengucapkan zikir-zikir ma'sur yang sering kita ucapkan ya. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'u samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta wa min syai'in ba'du ya. Boleh juga ada yang lebih pendek. Ada Imam Nawawi sebutkan dalam kitab Azkar tuh boleh sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu paling pendek sudah. Tidak ada lagi paling pendek setelah itu. Ya. Disebutkan oleh Imam Nawawi. Kemudian di dalam boleh juga kalau mau pakai panjang misalkan, boleh, ada riwayatnya seperti ini. Ketika ahlus sana'i wal majid, sambungan doa yang sering kita baca, ahlus sana'i wal majid, ahaqqu ma qala abdu wa quluna lakal abdu, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Jadi boleh. Wa yusannul qunut. Nah, begitu juga hadirin rahimakumullah, ketika i'tidal disunahkan itu ketika i'tidal i'tidal ya, kalau di salat subuh kita disunahkan untuk membaca qunut. Fi maudihi wa qaunu bilafz jama', dan hendaknya qunut ini harus berlafaz jama'. Apa yang berlafaz jama'? Otomatis jangan sampai kita berdoa Allahumma dini fiman hadait ya, kita imam Allahumma dini fiman hadait, yang makmumnya amin amin, padahal imamnya doa untuk dirinya sendiri ya. Jadi harus berlafaz dengan jama'. Allahumma hadina fiman hadait ya. Wa yusannu fi raf'ul yadain. Jadi ketika mengucap berdoa kunut itu kita harus mengangkat tangan. Disunahkan mengangkat tangan ya. Wal jahar, begitu juga jahar. Wa ta'min, begitu juga mengucapkan amin ya, makmumnya. Wassalatu wassalam ala nabi wa ala alihi washabihi, harus berselawat juga di dalamnya. Makanya kalau doa kunut itu kan ada selawatnya terakhir tuh. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, itu selawat ya. Nah, dan doa kunut yang senantiasa kita baca ini riwayatnya dari Sayyidina Hasan ya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Dan ini disebutkan dalam kitab An-Nasa'i, begitu diriwayatkan dalam Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah ya wa ghairihim. Sebenarnya masih ada lagi doa-doa kunut yang lain hadirin. Cuma yang kita pakai ini sudah juga termasuk dari ma'sur ya, sudah dibaca oleh para sahabat. Kemudian ketika mengangkat tangan hadirin rahimakumullah, apabila kita begini ya, berdoanya begini, jadi mahalun nazar itu melihat berarti ke telapak tangan ya, ke telapak tangan. Nah, apabila kita membuka tangan berarti mahalul nazarnya itu melihat ke tempat sujud ya. Kalau begini terbuka bukan berarti melihat telapak tangan, tetapi harus melihat ke tempat sujud. Kalau begini harus melihat telapak tangan ya. Begitu juga hadirin rahimakumullah, ketika imam sudah saya baca kunut ini, ketika mau sujud Allah, jangan diusap ya, karena sebagian masih ada yang mengusap ya. Tetapi apa, biarkan saja mengikuti alur sujud tersebut ya, jangan diusap. Dalam azkar itu disebutkan itu enggak diusap ya. Wal kunut ratibah ya fil mu'min. Al kunut kimis. Jadi kunut ini ada dua jenis ya. Kunut pertama adalah kunut ratibah wa fi maudi'in. Ada namanya kunut ratibah. Dan kunut ratibah ini
di dalam dua sholat. Sholat apa saja? Al-i'tidal tsani fi sholatil fajr. Jadi sholat subuh, ya, kunut dalam sholat subuh. Kemudian kunut sholat di pertengahan Ramadan, di sholat witir terakhir, ya, itu kunut ratibah. Kemudian yang kedua adalah kunut nazilah. Ya, ketika ada kena musibah misalkan baik di kampung kita atau di kampung orang lain, kita disunahkan untuk membaca kunut nazilah. Yusannu fi jami'il maktubat, dan ini disunahkan di jami'il maktubat, di salat-salat fardu, ya. Baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya. Kalau kita tiba mau baca kunut nazilah boleh. Dan alhamdulillah pesantren saat sampai sekarang salat duhur kalau sama Habib itu pasti ada kunutnya, salat duhur di rakaat terakhir. Dan kunut apabila di salat sir itu dijaharkan, disuarakan. Ya, ketika salat duhur berarti kunutnya apa? Bersuara. Ketika sholat asar, kunutnya juga bersuara. Kemudian yang disunahkan kemudian adalah sujud, ya, dan sujud alhamdulillah semua kita tahu bagaimana tata cara sujud, ya. Sujud, ya, wad'u raqabati wa yadayhi, seperti sujud, ya. Wa summa jab. Jadi ada tertibnya gitu. Ketika sujud, ya, meletakkan pertama itu lutut. Habis lutut baru ketemu tangan, baru anfun, baru apa? Jabha wa anfun ma'an. Jadi jidat dan hidung bersamaan. Jadi lutut, tangan, dan jidat dan hidung. Ya. Itu yang disunahkan. Walaupun masih ada juga misalkan sakit-sakit, tidak bisa lututnya duluan, akhir tangannya duluan, baru nyentuh sujud. Antakunu yadahu mashturaten la makdula, ya, mansuraten. Begitu juga tangannya Pak, jangan digenggam gitu. Ya, apalagi harus dibuka. Wa antakuna asabihu madmuatan la mufarraqah. Ketika jari-jarinya ketika jari dibuka, ini harus lurus ke depan, ya. Bedakan tadi dengan i'tidal. I'tidal kan terbuka. Tapi ketika sujud ini lurus ke depan untuk menghadap kiblat. Wa antakuna muttajihan ila kiblat, ya, jelas harus menghadap kiblat dia punya jari-jari tersebut. Seperti itu. Kemudian membaca doa yang masyhur, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tiga kali. Kemudian hadirin rahimakumullah adalah yusannu fi julus baina sajdatain al-iftiras, ya. Jadi ada duduk al-iftiras, sujud di antara dua sujud. Dan alhamdulillah hampir semua kita tahu, ya, seperti ini duduknya, ya. Tidak perlu dijelaskan. Duduknya seperti ini, al-iftiras. Iftiras nanti kalau ada tasyahud akhir namanya tawaruk. Ya, kalau iftiras ini menjadikan kaki kiri jadi apa? Jadi tumpuhan bokong gitu. Kalau tawaruk beda, menjadikan bokong jadi tumpuhan, ya, dan kaki kiri dimasukkan. Dan ini ketika iftiras, ya, kalau masih mampu untuk menjepitkan jari-jarinya boleh, tapi kalau masih belum mampu ya tidak apa-apa karena sunnah saja. Begitu juga ketika tasyahud itu apa, jari-jari ketika tasyahud itu meletakkan di atas paha. Terkadang juga masih ada yang meletakkan di lutut saja, tapi mendekati saja, ya. Ya, seperti ini. Dan ketika mengangkat, sekali lagi ketika mengucapkan illallah, yang pertengahan pandangan tadi di mahalu sujud, di tempat sujud, melihat tempat sujud langsung berpindah melihat jari. Dan jari itu harus usahakan jangan bengkok. Usahakan dia menghadap kiblat gitu, meluruskan, ya, diangkat sedikit. Kadang nggak ada yang bengkok. Ya, biduni tahrik, bila tahrik di sini. Kalau bisa jangan digerak-gerakkan, nanti macam Syiah pula. Hatta salam, ya, ini diangkat sampai salam. Ya, mengucapkan doa tasyahud, ya. Boleh juga ketika membaca tasyahud itu ditambah doa-doa, Pak, ya. Di tasyahud akhir itu kan misalkan imam kita sudah baca tasyahud akhir sudah selesai, imam belum salam misalkan, kita boleh tambah doa sembarang apa boleh aja kita minta. Dan afdolnya itu mengucapkan doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min maghrib wa ma'tham, ya. Ini mungkin semua kita sudah tahu, boleh ditambah di doa tahiyat akhir ketika hendak salam.
Wa yusannu fi salam. Nah, ini yang salam lagi bagian salam. Mengucapkan kita penutup dari sholat ini. Jadi yang disunahkan di salam itu adalah ayyab tadiya bihi wajuhu mustaqbilal kiblat. Jadi wajah itu awalnya itu menghadap kiblat, ya. Wa taslimatu wajhu mustaqbilal kiblat wa taslimatu saniyah wal ittifa biasa yakhudul taslimnya. Jadi ketika mengucap salam hadirin rahimakumullah itu tegak seperti ini dulu. Kemudian yang digerakkan ini leher, bukan badan, ya. Terkadang kan ada juga. Nah, ini beda. Ya, kalau bergerak ini berarti apa? Terhitung gerakan ini. Gerakan yang disengaja. Otomatis lehernya. Minimal ketika salam itu nggak begini, tapi apa? Dia punya pipi ini harus dilihat sama orang di belakang. Kelihatan kalau sekiranya dilihat sama orang belakang. Kelihatan kan? Nah, seperti itu. Begitu juga di salat. Ketika pindah ke salam kedua itu jangan disambung seperti ini. Ya. Tapi berhenti sejenak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti itu. Wa an yabda iltifat indal mim alaikum. Nah, ketika balik ini assalamualaikum warahmatullahi, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Bukan di pergerakan menoleh itu bukan dari sinnya, bukan dari assalamualaikum. Tapi ketika mendak sampai alaikumnya itu baru kita menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bukan berarti apa? Ketika dimulai assalamualaikum warahmatullahi, enggak, ya. Tetap dimulai baru ketika alaikum baru digerakkan dia punya lehernya. Wa tayammum fihi wa in yazidu warahmatullah. Assalamualaikum maka disunahkan juga warahmatullah, ya. Wa idrajus salam wa adamat wa yanfisul baina tasmil qadrina. Harus dipisahkan antara dua salam gitu. Yang salam pertama dan salam kedua itu berhentinya subhanallah, sekedarnya subhanallah baru ke salam kedua. Wa niyatul khuruj minas shalah ma taslimatu ula wa an yasalam alal malaika wal mu'minin insil jin bi taslimati wa yan wa radd alal imam fi ihdahuma. Ya. Jadi ketika salam ini hadirin rahimakumullah, ya. Kita disunnahkan itu apa? Selesai dari salam gua, tangan kanan ini mengusap wajah, ya. Mengusap wajah. Tangan kanan sebenarnya. Kalau mau pakai dua juga tidak apa-apa. Tapi yang disunahkan tangan kanan. Sedikit lagi nih, selesai. Saya teruskan aja sampai habis ya. Wa yusannu jalsatul istiraha. Nah, ada juga duduk istirahat sejenak, ya. Biasanya ini kalau mau berdiri kemana? Bangun dari sujud kan, dari sujud saya Allah gitu dianjurkan Pak, apalagi yang sudah tua itu tidak apa-apa duduk iftiras dulu sebelum naik sujud kan, habis Allah tapi dia duduk sebentar baru lanjut berdiri, itu namanya istirahat, itu disunahkan, ya. Apalagi yang sudah tua yang tidak kuat yang langsung misalkan, itu sunahkan untuk duduk dulu. Fi rukul lirakatan yakumu ba'daha waqtu inda qiyam rakatul ula wa salisa. Jadi cuma rakaat pertama dan rakaat ketiga. Kenapa? Karena di rakaat kedua dan rakaat keempat tidak ada. Karena itu iftiras at-tasyahud awal dan tasyahud akhir. Wa yusanna takhfifuha wa la yutawil ziyadat al-jalsal julusan baina sajdatain. Jadi tidak boleh lama gitu kan, imam sudah berdiri baca al-Fatihah kita masih duduk santai. Wa yusannu mad takbir min ibtida' raf'ihi min sujud ila qiyam. Kemudian wa yusannu tasyahud awal, ya seperti sunnah juga tasyahud awal kan itu sunnah Pak, ya. Fa taqaddam fi tasyahud akhir illa salat ala nabi, ya, wa fi khilaf wa ikhtiyar qaul bi sunnati siyatul hadis bila ada wujud tatwil. Kemudian al-i'timadu bi yadayhi alal ardi indal qiyam min sujud wa tasyahud wa istiraha. Jadi ketika bangun dari, ya ini jelas sudah tahu semua kayaknya. Ketika bangun dari sujud mau berdiri itu bertumpu pada tangan, ya, bertumpu pada tangan. Wat tasbih minar rajul wat tasbih minar amma idza nabau syai'un. Begitu juga Pak, ketika ada imam salah, misalkan ada imam lupa, kita subhanallah mengucapkan. Sedangkan kalau perempuan tidak boleh subhanallah, tetapi apa? Safif yadayya. Cuma tepuk tangan. Kalau laki-laki kita alhamdulillah kita subhanallah.
Al khusyuk fi kulli shalah. Nah, ini agak penting nih, Pak. Khusyuk di kulli sholatin. Jadi kita melaksanakan khusyuk harus mendatangkan rasa khusyuk. Cuma khusyuk ini kadang orang mensalahkan artinya. Sebenarnya khusyuknya apa? Beliau jelaskan wa sukunul a'da ma hudurul qalbi wa tadabbul qira'a wa bagi takalluful hudur. Jadi yang pertama adalah sukunul a'da. Anggota tubuh itu tenang. Otomatis tenang bagaimana, Pak? Yang enggak rewel gitu. Ketika takbir kita berikan takbir yang terbaik. Ketika ruku kita berikan ruku yang terbaik. Ketika sujud kita berikan sujud yang mendatangkan sunnah-sunnahnya. Seperti itu. Itu yang sukunul a'da. Anggota tubuh itu tenang. Ya. Kemudian yang kedua adalah hudurul qalb. Menghadirkan hati. Nah, ini yang agak berat terkadang. Memang tenang, memang benar al khusyuk ini hadirin rahimakumullah adalah qiyamul qalb, adalah hadirnya hati baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bihammin majmu'in, dengan kesedihan yang luar biasa. Otomatis apa? Hati kita ketika mengucapkan takbir sudah itu, kan takbir Allahu Akbar ini kan suatu kalimat yang luar biasa, Allah Maha Besar. Otomatis apa? Semua yang ada pada diri kita sudah rendah, merasa hina, ya. Apalagi kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sampaikan, saya sempat mencatat, alladzina fi sholatim khasyi'un. Ini tafsirnya adalah yang dimana orang-orang yang sholat itu mereka merasa khusyuk. Nah, khusyuk menurut tafsir di sini adalah wal khudu, yaitu merasa rendah, wa tazallul, merasa hina ketika sholat, wal khauf minallah, dan senantiasa ada rasa takut. Dan rasa takut ini hadirin rahimakumullah itu diekspresikan dalam memaknai tadabburi ayat. Ya, bacaan-bacaan sholat kita hayati, ya. Kalaupun masih bisa, tidak bisa Ustaz khusyuk, bagaimana Ustaz? Saya sudah coba, tidak bisa juga. Beliau minimal kata beliau itu jangan pernah meninggalkan 3 tempat. Kita harus khusyuk di 3 tempat. Apa itu? Pertama, ketika kita mengucapkan wajah tu wajhi. Ya Allah, saya hadapkan wajah saya di hadapan. Ketika mengucapkan itu kita harus khusyuk. Khusyuknya dalam arti apa? Menghayati bacaan ini. Kemudian yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ucapan ini kita maknai, dia punya makna. Mentadabburi maknanya. Kemudian yang ketiga, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 tempat ini kita harus usahakan, kita khusyuk, kita mentadabburi maknanya, kita menghayati, menghadirkan hati kita. Ya. Ini yang dimaksud. Kalau sudah tidak bisa khusyuk satunya. Yang penting kalau kita sudah mendatangkan semua sunnah-sunnahnya, kita berikan bacaan-bacaannya, kita menghayati, itu sudah kita masuk golongan yang khusyuk. Karena kalau mau khusyuk mau bagaimana lagi, mau tenang gitu, khusyuknya para sahabat, nggak bisa, Pak. Khusyuknya para sahabat itu luar biasa. Sahabat Sayyidina Umar kalau tidak salah itu Ustaz, ya, itu kena panah di bokong, Sayyidina Ali kena panah, dia punya bokong, Pak. Itu aja bilang apa? Nanti kalau sekarang kamu cabut sakit rasanya. Nanti kalau saya sholat baru kamu cabut. Bayangkan, Pak. Beliau sholat baru para sahabat yang lain cabut itu bekas panah, tapi beliau tidak bergerak. Mau mendapatkan apa derajat khusyuk seperti itu? Berat posisi kita, ya. Kemudian yang terakhir ini adalah at-tazayyun wa tajamul fiha, ya. Berhias dengan pakaian-pakaian yang bagus. Seperti apa? Al-lubsul imamah, boleh pakai imamah, Pak, ya. Bapak-bapak boleh pakai imamah, tidak mesti harus yang alim pakai imamah. Kalau bisa mendatangkan imamah, tidak apa-apa pakai imamah. Walubsul rida, begitu juga surban, kalau tidak surban pakai surban, ya. Walubsul jubbah, walubsul khatam, begitu juga kalau ada cincin pakai cincin. Walubsul tailas fi hakima yaliku, begitu juga kalau ada pakaian hijau boleh pakai hijau, yang disunah-sunahkan boleh, tidak apa-apa. Watatayyub, begitu juga menggunakan parfum. Wa yusalli ila sutroh, kemudian yang terakhir di sini adalah sutroh. Dan alhamdulillah kita nih sutroh ada, ya. Dinding ini sutroh. Ya, alhamdulillah di masjid tempat kita sholat ada sutroh. Begitu juga, Pak, kalau kita sholat di belakang, kalau pilih sholat sunnah tuh, Pak, kalau boleh di belakang tiang, ya. Kalau misalkan ada tiang boleh kita jadikan sutroh itu apa, sajadah misalkan, atau surban kita jadi pembatas gitu. Supaya apa? Ketika ada orang lewat itu bisa gitu. Oh, ada pembatasnya gitu. Ya, itu namanya sutro, penghalang, ya. Begitu juga atau di tempat terbuka misalkan harus ada sutronya, Pak. Jadi orang yang lewat depan kita tuh enak itu, bisa melewati. Kalau biasa tuh kalau kita lihat di masjid-masjid itu ada kayak kayu-kayu kecil tuh, Ustaz, ya, di depannya. Ah, itu namanya. Bisa juga pakai surban itu. Taruh di depan kita. Misalkan banyak anak-anak lari ini kan, biar mereka dalil adab misalkan,
tidak membangkang ketika sholat. Kenapa Pak hadirin? Kalau kita tidak punya sutra, ketika ada yang lewat kita, itu harus salam, Pak. Walaupun kita dalam keadaan sholat harus diingatkan. Dan yang melihat juga harus menghalangi. Ya, karena dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam setiap sholat yang makruh, itu dilarang kita makruh tuh sholat, ada orang duduk sini, kita sholat pas di belakang maupun di belakang, tapi arahnya tuh menghadap orang yang lagi duduk. Ya, walaupun tujuan Ka'bah ini kan tidak eksis kan saya. Karena kita menghamba Allah, lah ada manusia duduk depan kita, ya. Makanya kalau bisa disatarkan, ya. Mungkin cukup sekian. Alhamdulillah kita sudah selesaikan, ya, tentang bab tentang sunnah-sunnah sholat. Mungkin dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas makruhat di sholat, tentang makruh-makruhnya sholat dan yang membatalkan sholat, ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.